Di luar dugaan yang dia lakukan saat tidak ada komunikasi dengan dirimu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, apa yang dia lakukan saat dirinya tak ada komunikasi dengan dirimu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana energinya, ciri-cirinya, serta apa yang dia lakukan saat dia tak ada komunikasi dengan diri kamu ya. So, perlu diingat karena ini sifatnya lagi-lagi energi general ya guys. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari Clarissa, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, atau mau coaching, kalian bisa langsung saja. Silakan ya. Langsung saja klik link tautan kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja catat nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas guys. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar kita juga selalu dilingkari dengan energi yang positif. Oke, jadi kita akan lihat ya, saya akan tarik. Bagaimana energi dia seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan diri kamu saat ini? Oke, aku melihat ya, dia sepertinya sedang marah sama kamu. Sepertinya ada rasa kekecewaan yang telah dia rasakan, tapi tidak dia ucapkan ya. Tapi dari sikap dia, dari cara dia memperlakukan kamu jelas berbeda. Mungkin dia dulu yang sering perhatian ke kamu, tapi akhir-akhir ini tiba-tiba dia cuekin kamu. Kamu berusaha chat dia, kamu berusaha telepon dia, tapi tidak satupun ya respon yang dia balas dari dirinya dia, karena sepertinya dia masih menyimpan amarah ya. Dia masih meluap-luap emosinya gitu ya. Dia masih menyimpan rasa sejuta kekecewaan gitu. Meskipun pada dasarnya orang ini mengkhawatirkan kamu, dia mencemaskan kamu ya. Karena meskipun kamu dan dia tidak berkomunikasi, jangan dikira dia tidak menghiraukan kamu ya. Karena diam-diam di belakang kamu ternyata dia scrolling kamu ya. Dia stalkingin kamu, dia pantau kamu dari jauh sebagai bentuk rasa kekhawatiran ya. Memastikan diri kamu dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Jadi semarah-marahnya dia, orang ini masih nggak tega sebenarnya sama kamu ya. Kayak gitu guys. Dan di sini saya juga melihat adanya energi lain ya. Mungkin tak kamu sadar atau tidak ya, beberapa di antara mereka ini memang sengaja mendiamkan kamu ya, dimana tujuannya agar kamu mengintrospeksi diri atas segala kesalahan kamu. Seperti itu ya. Memang segala sesuatu yang terjadi saat ini ya bukan 100% kesalahan kamu ya, tapi saya melihat di mata dia seolah-olah dia paling merasa kamu kecewakan. Seperti itu guys. Kita lihat lagi di sini ya. Bagaimana energi dia seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan diri kamu? Wow. Saya melihat ya, saya merasa dia saat ini sepertinya sedang manas-manasin kamu. Ya, ada aja tingkah yang dia lakukan untuk membuat diri kamu tuh merasa nggak tenang, membuat diri kamu merasa cemburu terhadap dirinya dia. Karena ketika orang ini tidak berkomunikasi dengan kamu, dia sepertinya selalu bertingkah di belakang kamu. Ya, mungkin di antara mereka ini suka ya manas-manasin kamu ya, dengan pajang foto ini, pajang foto itu, dengan bikin status ini, status itu, dimana tujuannya untuk memancing rasa kecemburuan kamu. Bisa dibilang dia sedang mencari mencari sisi caper gitu ya. Jadi kayak dia caper ke kamu ya, dengan tujuan tuh agar kamu yang menghubungi dia terlebih dahulu ya. Dan di sini memang saya melihat di antara kamu tuh memang tipikal orang yang nggak bisa ya, nggak betah ketika ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh jadi merasa cemburu.
ya. Padahal kamu sudah berusaha menahan, tidak menghubunginya. Tapi ketika dia bikin status ya, yang sifatnya memicu rasa cemburu kamu, tanpa berpikir panjang, kamu langsung memulai chat komunikasi terlebih dahulu ya sama dirinya dia. Kayak gitu. Karena dia orangnya pinter ya, pinter cari simpati, pinter cari perhatian dari kamu, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Wow, di sini ada kartu Judgment ya. Saya melihat dia sepertinya terbayang-bayang sama kamu ya. Jadi orang ini tuh merasa membatin ya, atau sebut nama kamu di dalam batinnya dia dengan tujuan agar kamu tuh selalu kepikiran sama dia gitu ya. Meskipun aku dan kamu tidak berkomunikasi, tapi aku berharap gitu ya, kamu tuh selalu membayangkan aku gitu. Karena di belakang kamu ternyata orang ini berdoa sembari sebut nama kamu di dalam doanya dia, agar kamu tuh gak bisa lupa sama dirinya dia. Meskipun saat ini mungkin kamu masih merasa kesal, merasa benci gitu ya, merasa tidak ingin gitu ya bertemu sama dia, tapi nggak munafik gitu ya. Di dalam pikiran kamu sudah teracuni ya oleh nama dia, kayak gitu. Karena memang dia selalu sebut nama kamu di dalam doa agar kamu tersiksa terus memikirkannya meskipun tidak ada komunikasi. Pinter nih orang ya. Si kucrut ini pinter banget ya, si kucrut ini ya. Ini orang tuh kayak punya segala intrik gitu ya. Meskipun dia nggak komunikasi dengan kamu, tapi dia bisa siksa kamu ya dari dalam batin kamu, membuat diri kamu jadi merasa tertekan. Pinter ya si kucrut ini. Kita lihat lagi guys, kita coba cek ya. Bagaimana ya energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Energinya udah mulai berat guys. Mungkin banyak ya di antara kamu yang saat ini sedang tidak berkomunikasi. Kita lihat ya. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan dirimu? Oke, meskipun tidak ada komunikasi, saya melihat dia sepertinya memikirkan diri kamu gitu. Karena saya melihat kamu adalah pihak yang dia kecewakan ya, dan dia baru mulai menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti hati kamu, telah membuat kamu dan dia jadi berjarak gitu. Tapi orang ini sepertinya tidak memiliki keberanian ya untuk meminta maaf kepada kamu, karena bisa dibilang di antara mereka ini termasuk seseorang yang pengecut. Ya, meskipun dia berbuat salah, tapi dia jarang sekali mengakui kesalahannya. Meskipun dia sudah sering melukai kamu, tapi jarang sekali orang ini meminta maaf terhadap diri kamu sebagai bentuk tanda bahwa dia ini sosok seseorang yang menurut aku itu sangat pengecut ya. Terus saya melihat ya bahwa saat ini dia sepertinya sedang tersiksa mentalnya ya, karena memang dia mulai merasa bagaimana hampanya tanpa diri kamu. Karena memang hanya kamulah satu-satunya orang yang selama ini memiliki kontribusi banyak di dalam hidupnya dia. Mungkin kamu sering bantu dia, mungkin kamu sering support materi ya kepada dirinya dia, ataupun mungkin ya beberapa di antara kamu tuh pernah memiliki apa ya, dalam artian tuh memiliki andil yang sangat kuat terhadap karirnya dia, kayak gitu. Jadi dia mulai merasa hampa, mulai merasa tersiksa, tapi dia nggak berani ya, dia nggak berani untuk ketemu kamu. Kenapa? Ya karena dia penjahat ya, si kucrut ini penjahat. Ya, penjahat apa ya, nggak tahu penjahat apa ya. Penjahat itu mungkin atau mungkin penjahat apa nih ya, dia jahat banget gitu. Kalau orang nggak jahat nggak mungkin dia berani menyiksa perasaan pasangannya ya. Kita cek lagi di sini, bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow, saya melihat ya, dia sepertinya ya menari-nari di atas penderitaan kamu tanpa melihat bagaimana tersiksanya kamu saat ini gitu ya. Bagaimana kamu tersiksanya hidup tanpa dia. Karena orang ini dia sepertinya tidak pernah memikirkan perasaan kamu. Karena orang ini terlalu ya memikirkan egonya saja, terlalu asik-asik ya dengan kehidupan dia sendiri tanpa memikirkan rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan.
Dan saya melihat orang ini tuh terlalu banyak rencana, terlalu banyak mimpi, tapi satu rencana, satu mimpi pun masih belum ada yang terwujud sama sekali, say. Kenapa? Ya karena si kucurut ini ya, si kucurut ini tuh kayak terlalu banyak omongannya gitu loh ya. Lo tuh terlalu banyak janji palsunya gitu daripada tindakan nyatanya. Sehingga saya melihat sampai detik ini hubungan kamu tuh nggak berkembang sama dia gitu ya. Terus saya juga melihat orang ini tuh penuh dengan pengorbanan ketika dia dengan circle-circle-nya. Tapi ketika dia sama kamu sama sekali nggak ada pengorbanannya. Ya, buktinya di saat kamu ya sedang membutuhkan waktu-waktu bersamanya, dia nggak ada buat kamu. Tapi giliran ya di saat teman-temannya atau circle-circle-nya membutuhkan waktu buat dia, dia selalu on time gitu. Ya, anjir nggak tuh? Ya, si kucurut ini ya, si kucurut ini anjir nggak tuh? Ya, karena gimana ya? Kayak kesannya itu nggak adil gitu. Ketika dia berada di titik bawah, larinya juga ke kamu, nggak ke teman-temannya gitu. Tapi kenapa gitu? Ketika kamu tuh nggak butuh aku, kamu lebih mementingkan pertemanan kamu ya ketimbang aku yang pasangan kamu sendiri gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, saya melihat ya. Sebentar, saya masih merasa kesulitan ya untuk melihat energi ini karena di sini ada kartu Knight of Cup. Saya melihat ya dia adalah seseorang yang memang berkarisma ya. Kalau dia cowok memang dia cowok yang ganteng lah gitu. Kalau dia cewek berarti dia cewek yang mungkin feminim, orangnya cantik gitu. Tapi dia selalu menguji mental kesabaran kamu ya dengan sikap dan tingkah perilaku dia yang sepertinya terlalu welcome terhadap pihak-pihak yang baru gitu. Karena kamu sering banget ya sering banget ya kamu tuh dibikin cemburu sama dia. Bahkan sering ya beberapa di antara kamu tuh sempat pernah menangis gitu karena kelakuan dia gitu ya. Kelakuan dia mendekati pihak-pihak yang baru gitu. Tapi kamu tuh tipikal seseorang yang setia gitu. Selagi diri kamu masih kuat, kamu masih tetap mencoba untuk mempertahankan hubungan ini gitu. Baru jika semuanya sudah merasa nggak kuat gitu, mungkin semuanya akan kamu serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Terus di sini dia orangnya pinter rayu loh ya. Jangan salah ya, dia orangnya pinter rayu kamu. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Energinya, wow, kamu terlibat ya sepertinya dalam sebuah kisah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi antara kamu, dia dan pasangan sahnya, atau antara kamu, pasangan sah kamu dan dia gitu. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, kamu tuh sepertinya terlalu nyaman sama dirinya dia karena apa yang kamu inginkan tidak pernah kamu dapatkan dari pasangan kamu sendiri. Atau sebaliknya, dia yang tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkan dari pasangan sahnya. Sehingga kamu dan dia ini sama-sama tidak bisa menolak perasaan ya. Kamu gak bisa menolak perasaannya dan dia juga gak bisa menolak perasaan kamu. Sampai pada akhirnya kamu tetap terus nekat menjalin sebuah hubungan yang sangat beresiko ini. Dan saat ini saya melihat kamu dan dia memang sepertinya sedang berjarak ya. Dan saya merasa bahwa dia sepertinya memang sengaja menjauhi kamu ya, karena dia ingin fokus ya, sepertinya ingin fokus kepada keluarganya atau dia ingin fokus sama pekerjaannya. Tapi saya melihat takdir kamu dan dia belum putus karena di sini benang merahnya masih nyambung ya. Saya melihat seperti itu guys. Terus kita akan lihat lagi ya guys. Di sini saya akan coba cek lagi. Saya akan coba cek pakai kartu tarot ya. Saya akan melihat bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Dia orangnya sangat pekerja keras, meskipun dia orangnya sangat perhitungan ya dalam hal urusan materi ya, tapi dia orangnya sangat pekerja keras. Bahkan beberapa di antara mereka ini juga termasuk seseorang yang mungkin pandai berinvestasi, pandai menabung ya untuk kesiapan masa depan dia. Karena dia tidak ingin ya terikat dalam sebuah hubungan pernikahan tapi dalam kondisi yang tidak bahagia secara finansial
dia tidak ingin gitu. Karena memang tujuan dia menikah itu dalam posisi yang siap, baik dari segi mental, baik dari segi finansial ataupun kesiapan yang lain. Nah, lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia orangnya sangat picky ya, dia orangnya sangat pemilih ya. Mungkin pemilih dalam segala hal. Mungkin dia termasuk seseorang yang sangat perfeksionis ya dalam segala hal gitu. Karena kayak ya dia itu tipikal orang yang pemilih, mempertimbangkan segala sesuatu sebelum dia bertindak. Termasuk dia memilih kamu, artinya kamu tuh orang pilihan. Kamu bukan orang sembarangan gitu. Karena dia sudah melihat, mempertimbangkan bibit bebet bobotnya kamu ya. Dan gak semua orang ya bisa mendapatkan dia. Karena saya melihat dia ini juga termasuk orang yang, yaitu tadi, orang yang tidak semudah itu memberikan hati kepada siapapun kalau dia sendiri merasa nggak srek gitu. Jadi orang ini tuh orang yang sejatinya nggak munafik ya. Jadi kalau misalkan ya ketika dia ngomong ke kamu suka, ya artinya dia benar-benar suka sama kamu. Tapi ketika dia nggak suka sama sesuatu, artinya dia nggak suka gitu. Dia orang yang jujurly ya. Kita lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. The Chariot ya. Saya melihat dia ini orang yang menurut aku sama sekali nggak ada pergerakan ya. Jadi kayak tidak ada keinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dia juga tidak ada keinginan untuk mengembangkan ya atau memajukan hubungannya ya, bertransisi dari hubungan yang toksik menjadi hubungan yang baik. Dan dia ini pribadi yang sangat pasif, orang yang tanpa pergerakan, tanpa ada suruhan dari pasangannya. Jadi orang ini tuh nggak akan ngapa-ngapain gitu kalau tidak ada sesuatu hal yang nge-trigger dia. Misalkan ya, kamu diam, dia juga diam gitu ya. Kamu ngomong baru dia akan membalas omongan kamu ya. Dan orang ini juga bukan tipikal orang yang solusif. Artinya apa? Orang yang kurang bisa bijak ketika dimintai solusi ya. Karena dia suka kayak apa ya, dalam artian tuh melemparkan pendapat kamu kepada diri kamu kembali gitu. Kayak misalkan kita minggu depan kemana nih, ya udah terserah kamu gitu. Ini enaknya kita ngapain sekarang, ya udah terserah kamu aja, kayak gitu ya. Tipikal orang yang nggak solusif ya. Terus saya melihat dia ini orangnya misterius ya. Dia orangnya sangat misterius dan orang yang menurut aku tidak begitu terbuka ya. Entah kamu ngerasa atau tidak sih. Intinya tuh orangnya super duper penuh dengan kemisteriusan. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Kita akan lihat ya bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, saya melihat dia tipikal seseorang yang penuh dengan kejutan atau dia suka memberikan kejutan kepada seseorang yang dia cintai ya. Dan dia ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh ringan tangan. Dia orangnya suka membantu. Dia juga orangnya ini baik hati ya. Dia orangnya suka berbagi. Bahkan beberapa di antara mereka itu kayak lebih suka memikirkan orang lain dulu ketimbang ego dia gitu ya, ketimbang kayak pribadi dia sendiri. Yang penting tuh kayak orang lain bahagia dulu gitu. Aku tuh mah belakangan. Yang penting tuh kayak keluargaku seneng dulu, baru ya memikirkan kesenanganku sendiri. Kayak orangnya seperti itu. Karena bagi dia tuh kayak prioritas adalah keluarga. Ya, kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Di sini The Fool ya, dia orangnya suka petualang ya. Saking petualangnya dia, di masa lalu dia ini pribadi yang sering gonta-ganti pasangan ya. Bahkan selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, sudah banyak sekali dia ketahuan chattingan bersama pihak-pihak yang baru. Hanya saja dia selalu denial, hanya saja dia selalu menyangkal, menolak gitu ya. Meskipun bukti sudah ada di depan mata, tapi orang ini kayak nggak mau gitu ya mengakui kesalahannya.
Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh ceroboh. Ya, dia orangnya ceroboh. Jadi kayak gampang sekali nyesel gitu loh. Ya, karena segala tindakan tuh tidak dia pikirkan apakah dampak baik dan buruknya bagi diri dia sendiri gitu. Tapi untuk apa ya di sini untuk masalah masa depan ya, saya melihat dia setidaknya punya tujuan gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Di sini ada kartu Temperance ya. Saya melihat dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh masih belum sepenuh hati mencintai kamu ya. Saya melihat dia masih belum sepenuh hati terhadap perasaan kamu gitu. Bahkan kayak kamu tuh merasa bingung gitu. Aku tuh harus membuktikan dengan cara apa untuk membuat diri kamu merasa yakin dan percaya bahwa aku tuh benar-benar sayang sama kamu gitu. Karena aku sudah berusaha berbuat gini, berbuat itu, tapi tidak menggugah hati nurani kamu untuk mempercayai segala bentuk pendapat aku. Seperti itu guys. Kita coba cek lagi ya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu? Saya melihat dia tipikal orang yang santai ya. Bisa dibilang dia orangnya suka mager, suka rebahan gitu. Jadi kayak ya mungkin sisi positifnya dia, orang ini tuh kayak orang yang nggak panik gitu ya ketika menghadapi segala sesuatu yang sedang dihadapi. Tapi mungkin kesulitan yang kamu hadapi tuh apa ya, kayak kamu tuh merasa orang itu sama sekali nggak ada perubahan gitu ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu? Karena di sini ada kartu King of Wands ya. Dia tipikal orang yang sangat keras kepala ya. Dia orangnya susah sekali menerima masukan dari orang lain termasuk kamu pasangannya. Dan orang ini tuh tipikal orang yang intinya tuh selalu ingin ya pendapat dia dihargai orang lain, tapi dia nggak bisa menghargai pendapat orang lain ya. Terus dia ini juga tipikal orang yang menurut aku tuh gimana ya, susah diatur ya. Terus orangnya juga menurut aku tuh suka bertindak sesuai dengan keinginan dia tanpa memikirkan bagaimana mungkin perasaan pasangannya ya. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Wow, saya melihat dia orang yang gampang tertekan ya. Mungkin bagi ini hampir sama kayak kamu ya. Jadi kayak kamu sama dia ini mirroring. Kamu sama dia ini tipikal orang yang pemikir gitu. Jadi kayak mungkin bagi orang lain ini adalah masalah yang biasa, tapi bagi kamu ini merupakan masalah yang sangat luar biasa. Jadi kayak orang yang mudah terbebani gitu ya. Orang yang mudah stres, orang yang mudah tertekan gitu ya. Dan di sini saya akan coba lihat ya, saya akan coba cek apa yang dia lakukan ya. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, saya melihat ya, dia orangnya malah semakin cuek ya kayaknya. Malah semakin cuek, malah semakin gak peduli gitu. Jadi kayak orang yang semakin kamu cuekin dia, dia akan semakin cuek ke kamu gitu ya. Semakin kamu marah ke dia, dia akan semakin marah ke kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah itu apa ya, tipikal seseorang yang mungkin basically dia pendendam gitu ya. Kayak gitu, pendendam atau yang intinya tuh kayak suka membalas gitu. Kayak kamu manas-manasin aku, ya emang aku nggak bisa ya manas-manasin kamu, aku juga bisa say, kayak gitu loh ya. Terus kamu selingkuhin aku gitu, emang aku nggak bisa selingkuh dari kamu, kayak lebih tepatnya orang yang seperti itu ya.
Terus kita lihat lagi ya, apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Di sini ada kartu The Lovers ya. Ini beda ya. Saya melihat saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, orang ini tuh kayak dia mengingat ya segala bentuk nostalgia indah yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Ya aku nggak tahu ya kenapa, karena kayak orang ini tuh tipikal orang yang memorial banget gitu ya. Jadi kayak ketika dia sedang berantem sama kamu tuh, jadi dia merasa mungkin sedih, merenung gitu ya. Kenapa sih kok aku dan kamu ini jadi begini gitu. Padahal kita di masa lalu tuh kita sama-sama saling sayang, sama-sama saling berkorban. Tapi kenapa saat ini gara-gara sesuatu hal yang sifatnya itu sepele, kita bisa jadi berjarak gitu. Kita bisa jadi terpecah belah. Apa kamu gak merasakan apa yang aku rasakan saat ini? Lebih ke arah situ. Kita lihat apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada kartu Queen of Wands. Ya, wow, saya melihat ya, beberapa di antara mereka ini kayak upgrade ya. Kayak upgrade sama diri dia sendiri. Dia ingin terlihat lebih berbeda di hadapan kamu di saat dia sedang tidak berkomunikasi sama kamu. Jadi kayak mungkin kalau dia cewek ya dia berusaha mempercantik diri. Kalau dia cowok ya mungkin dia ke barbershop gitu ya, untuk memperbaiki penampilannya, gaya rambutnya gitu ya, agar terlihat lebih menawan di hadapan kamu. Karena memang beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang basically itu kayak suka upgrade penampilan gitu ya. Kayak selalu ada aja yang dia lakukan untuk merubah penampilannya. Mungkin ganti warna rambut lah, mungkin ke salon lah ya, mungkin pasang piercing. Sampai ke arah situ ya. Nah lihat lagi, apa yang dia lakukan saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Kalau dilihat dia berusaha ya mencari kebahagiaan dia sendiri dengan caranya. Ya mungkin beberapa di antara mereka ada yang mungkin ke tempat party-party gitu ya. Mungkin ada yang nongkrong-nongkrong atau ngopi-ngopi sama teman-temannya. Atau mungkin ada juga yang nonton. Intinya tuh dia berusaha membahagiakan ya dengan cara apapun yang bisa membuat dia merasa self-happy gitu ya. Dan di sini saya juga melihat loh ya. Memang itu salah satu cara yang dia lakukan untuk mengalihkan rasa tertekan dia. Karena jujur ini ya, aku tuh ngerasa jangan dikira ketika dia berantem sama kamu mental dia baik-baik aja. Enggak say ya, dia justru malah terbebani, dia justru malah tersiksa. Makanya dia cari peralihan gitu ya, dengan cara ya membahagiakan diri dia sendiri dengan caranya gitu. Karena orang ini tuh tahu bagaimana cara membahagiakan diri dia gitu ya. Kita lihat lagi, apa yang dia lakukan saat tidak ada komunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Di sini ada kartu The Emperor. Dia punya rencana ya. Orang ini tuh dia selalu punya rencana baru ya. Rencana baru yang dia lakukan saat dirinya tak ada komunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan? Ya mungkin orang ini tuh dia bertingkah dengan tujuan agar kamu tuh memulai komunikasi terlebih dahulu. Atau mungkin beberapa di antara mereka ya mencoba gitu ya, memasang tampang mungkin ya. Memasang tampang gak tega gitu ya. Mungkin memohon-mohon di hadapan kamu agar membuat kamu yang keras tuh jadi luluh gitu. Ya kita cek lagi di sini. Apa yang dia lakukan ya saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Kalau dilihat dari energinya di sini ada yang menunjukkan rasa penyesalan ya, kayak hai sayang, beb cinta ya, papi, mimi. Aku tuh tahu nggak sih, aku tuh lagi sedih gitu ya, aku tuh nangis, aku nyesel banget, minta maaf gitu. Kalau tindakan aku tuh telah menyakiti perasaan kamu gitu. Aku ingin memohon-mohon sama kamu. Hampir sama energinya ya. Jadi kayak dia tuh dia melakukan segala sesuatu untuk ngebuat diri kamu tuh jadi merasa nggak tega sama dirinya dia gitu. Terus di antara mereka juga sepertinya tuh
bener-bener apa ya, bener-bener merasa tertekan banget gitu ya. Kita coba cek lagi di sini. Apa yang dia lakukan saat tak ada komunikasi? Apa yang akan dia lakukan saat tidak ada komunikasi? Di sini ada kan Seven of Cup ya. Wow, ada juga yang di sini tuh malah dia belanja-belanja ya. Dia sepertinya kayak mungkin kalau dia cewek ya, mungkin dia datang ke mall gitu ya untuk kayak mungkin belanja-belanja atau mungkin kayak makan-makan gitu ya. Dimana tujuannya itu untuk mengalihkan rasa stres dia. Justru malah orang ini tuh kayak dia makin berani gitu ya. Di saat dia nggak ada komunikasi dengan kamu, yang biasanya mungkin dia pamit ke kamu, dia jadi nggak pamit gitu. Yang biasanya dia ngapa-ngapain tuh kayak selalu mungkin foto gitu ya. Aku tuh saat ini berada di tempat ini, di tempat itu. Tiba-tiba dia sama sekali nggak ngabarin kamu. Bener-bener apa ya, nggak ngasih informasi ke kamu gitu. Itu kan kayak memicu rasa emosi kamu ya. Kita cek lagi apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow, saya melihat dia sepertinya sedang relaksasi ya. Dia sepertinya sedang relaksasi kayak ya mungkin dia berserah diri, meminta petunjuk ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar dirinya dan hubungan ini diberikan pencerahan seperti itu. It's okay guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi teman-teman yang sekiranya mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silakan chat ya. Link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke guys, terima kasih banyak ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.